Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Setiawati dengan NIM 2014030018. Saya mahasiswa UIN IB Padang, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya dari kelompok 7 akan membahas tentang demokrasi. Di sini saya hanya membahas 2 poin saja. Yang pertama tentang perkembangan demokrasi, dan yang kedua tentang macam-macam demokrasi. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi. Dalam sejarah Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan ekonomi dan membantu kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan parlementer. Sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberikan peluang kepada dominasi partai-partai, politik, dan DPR. Dan yang kedua, periode 1959 sampai 1965. Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin menurut Kitab MPR RS nomor 7 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berisikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional. Yang ketiga, periode 1965 sampai 1998. Demokrasi pada periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal dengan alasan yang pertama, tidak adanya rotasi kekuatan eksekutif rekrutmen. Yang kedua, politik yang tertutup. Dan yang ketiga, pengakuan HAM yang terbatas. Yang keempat, periode pasca Orde Baru. Demokrasi pasca Orde Baru sering disebut dengan era reformasi sampai dengan sekarang. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Dan yang kedua, saya membahas tentang macam-macam demokrasi. Pada dasarnya, demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Yang pertama, macam-macam demokrasi negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. Yang kedua, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, demokrasi melalui referendum. Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Yang kedua, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yang terbagi atas 2 dasar. Yang pertama, demokrasi langsung, merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlementer. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, terbagi atas 4 dasar. Yang pertama yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, merupakan sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlemen. Dan yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, merupakan sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Yang keempat, berdasarkan prinsip ideologi, terbagi atas 3 dasar. Yang pertama, demokrasi liberal, berdasarkan hak individu, suatu negara yang menekankan suatu kebebasan tiap individu dan sering abaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat berdasarkan hak pemerintah dalam suatu negara,
didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia, berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Kesimpulan dari materi saya mengenai perkembangan demokrasi yaitu, demokrasi di negara Indonesia bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang 1945, sehingga sering disebut dengan demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan demokrasinya. Pelaksanaan demokrasi ini dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1959. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965. Yang ketiga, periode 1965 sampai 1968. Dan periode pasca Orde Baru atau periode 1968 sampai sekarang.